Oke, selamat pagi semua. Oke, lagi-lagi kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pembelajaran kimia di kelas 12 peminatan kimia kita akan membahas biomolekul protein. Nah, kalau minggu kemarin itu kita sudah membahas jenis biomolekul dari karbohidrat. Nah, ini salah satunya adalah protein. Nah, kemudian sebelum kita terlalu jauh bercerita seperti apa protein, ada yang tahu protein itu? Apa protein? Kelompok 1 protein. Pernah dengar enggak kata protein? Dan itu sumbernya dari mana? Kelompok 2. Pernah dengar protein? Protein utamanya dari mana? Dari hewan. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah mendeskripsikan jenis-jenis protein yang berperan penting pada tubuh makhluk hidup atau manusia. Lalu yang kedua, melakukan studi literatur tentang peranan protein dalam tubuh. Oke. Nah, kita akan lihat jenis-jenis protein yang berfungsi pada kelangsungan kehidupan kita. Nah, kita lihat telinga kita, tulang rawan kita, rambut kita, itu ada protein yang berperan penting di dalam kelangsungan kehidupan kita. Contoh, gigi. Sudah tumbuh giginya semuanya sekarang kan? Nah, paling yang ada ompongnya lagi ya. Oke, lanjut. Kita lihat. Nah, untuk pertanyaan ini, ayo diskusi. Mengapa putih telur yang awalnya bening bisa berubah menjadi putih ketika dipanaskan? Apa yang sebenarnya terjadi pada molekul proteinnya? Pernah lihat telur kan? Pernah makan telur? Pernah masak telur? Nah, telur apa saja yang pernah dilihat? Telur ayam, telur bebek, telur asin, telur apa lagi? Telur puyuh, apa lagi? Telur cicak. Oke, nah dari sekian banyak telur yang kalian lihat, telur apa yang pernah dikonsumsi? Telur ayam, terus telur puyuh, terus oke, nah dari sekian yang sudah disebutkan tadi, ya telur puyuh, telur bebek, telur angsa, telur itik, telur-teluran, ya. Dengan cara apa kamu untuk diolahnya, mengolahnya? Direbus, yang digoreng, didadar. Didadar sama goreng itu sama aja kan? Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan ini. Ya, mengapa putih telur yang awalnya bening bisa berubah menjadi putih ketika dipanaskan? Benar kan? Benar kan? Apa? Nah, jadi karena dimasak. Ada alasan lain, Penny Sawarin? Karena protein. Ya, oke, kita tampung dulu kelompok ini. Karena perubahan struktur. Yang lain, teman-temannya, ada yang menanggapi? Kenapa putih telur yang awalnya bening tiba-tiba menjadi putih ketika dipanaskan? Karena ada reaksi kalor di sana. Kelompok sini, apa penyebabnya? Apa? Oke, silakan dijawab dulu. Apa? Kenapa, Tara? Oh, karena berubah. Jadi setiap yang berubah menjadi putih. Nah, menjadi putih itu karena terjadi denaturasi
protein. Apa itu denaturasi? Yaitu pengrusakan protein dari bentuk awalnya. Kenapa dia rusak? Karena ada kalor di sana, ada pemanasan. Nah, karena ada panas yang awalnya bening, karena terjadinya denaturasi protein, ya, akhirnya menjadi putih dan ada juga terjadinya koagulan. Apa itu koagulan? Penggumpalan. Mungkin hanya makan telur saja, tidak tahu secara ilmiahnya. Maka sekarang mudah-mudahan sudah tahu ya, itu penyebabnya ya. Sekarang untuk lebih memahami seperti apa protein, sumber utamanya dari mana protein, apa dampak protein, kerja kelompok. Nah, kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 2 ini, kelompok 2, kelompok 3. Sudah Bapak bagikan soal-soalnya di masing-masing kelompok. Silakan kerjakan, berdiskusi dengan baik. Sekiranya ada pertanyaan yang kurang dimengerti, silakan ditanya sama teman sejawat. Kalau tidak selesai sama teman sejawat, baru tanya sama Bapak. Paham? Kelompok 2 sudah? Soalnya sudah kan? Sudah, Pak. Oke, kelompok 3? Sudah, oke. Selamat bekerja. 5 menit. 5 menit dari sekarang cukup? Cukup, Pak. Oke, silakan. Kalau sudah, nanti kita akan presentasikan. Siapa yang akan mempresentasikan, dari kelompok mana, nanti baru kita akan menyimpulkan seperti apa pendapat teman-teman semuanya. Oke ya, silakan. Ini baru namanya belajar profil Pancasila. Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan yang mau presentasi kelompok mana dulu? Nah, kelompok 1 sesuai urutan ya. Oke, jangan lupa sebutkan nama dan nama anggota kelompoknya. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terdahulu. Perkenalkan, nama saya Azarin dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Feni. Nama saya Marin Flyjud. Nama saya Rizky Adinata. Baiklah, saya akan membahas soal nomor 1. Soal pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan protein dan mengapa protein digolongkan sebagai makromolekul penting bagi tubuh manusia? Jadi, jawabannya, protein adalah senyawa organik kompleks yang tersusun atas rantai asam amino dan berfungsi sebagai komponen utama penyusunan sel. Protein penting karena berperan dalam pembentukan jaringan, enzim, hormon, antibodi. Soal kedua akan dilanjutkan oleh Feni. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara asam amino, peptida, dan protein dalam membentuk struktur protein? Jadi jawabannya adalah asam amino adalah unit penyusun dasar. 2 asam amino berikatan membentuk peptida, rantai panjang peptida yang tersusun dari banyak asam amino, menggulung dan membentuk struktur protein. Berikutnya akan dijawab teman kita. Soal nomor 3. Jelaskan bagaimana struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner memengaruhi fungsi suatu protein. Jawabannya, struktur primer. Hasil diskusi kami. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Ya. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 1.
Selanjutnya kelompok 3 atau kelompok 2? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Perkenalkan nama kelompok. Baiklah, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Hilarion Dionisius Sailo. Nama saya Maria Susantia Sabalai. Nama saya Yohana Sabekle. Nama saya Erlina. Nama saya Syaila Hazura. Baiklah, kami akan menjawab soal yang diberikan oleh Bapak Guru kita. Jawaban pertama akan dijawab oleh teman kita, Maria. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, apa fungsi utama protein dalam proses metabolisme tubuh? Jawabannya, protein berfungsi membentuk dan memperbaiki jaringan, menjadi enzim hormon, transportasi zat, pengatur metabolisme, serta sumber energi cadangan. Jawaban kedua akan dilanjutkan oleh Yohana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Mengapa enzim berperan sebagai katalis biokimia termasuk dalam kelompok protein? Jawabannya, karena enzim tersusun dari rantai asam amino yang membentuk struktur 3 dimensi spesifik sehingga dapat mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3. Bentuk contoh peran protein dalam sistem kekebalan tubuh dan jelaskan mekanismenya. Jawabannya, antibodi atau imunoglobulin adalah protein yang menggali dan menetralkan patogen. Antibodi menempel pada antigen sehingga memudahkan sel imun lain untuk menghancurkannya. Baiklah, itu saja hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Kasih tantangan dulu. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Kelompok 3, silakan. Baiklah, saya sapa kita semua. Selamat pagi. Saya Irene Margareta Sagelepa. Perkenalkan, nama saya Sita Saurei. Perkenalkan, nama saya Jani Sarasvara. Kenalkan, nama saya Yakub. Dan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Tara. Pertanyaan nomor 1, bandingkan sumber protein hewani dan nabati dari segi kandungan asam amino esensial. Jawabannya, protein hewani seperti daging, ikan, dan telur mengandung asam amino esensial lengkap. Protein nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan biasanya kurang 1 atau 2 asam amino esensial tetapi tetap sehat jika dikombinasikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita Jessi. Jakobus. Pertanyaan nomor 2, jelaskan dampak kekurangan protein terhadap kesehatan. Jawabannya, kekurangan protein dapat menyebabkan kwashiorkor, stunting, massa otot, berkurang, luka sulit sembuh, daya tahan tubuh menurun, serta gangguan pertumbuhan pada anak. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Apa saja risiko kesehatan akibat konsumsi protein berlebihan? Jawabannya adalah, kelebihan protein dapat membebani ginjal, meningkatkan risiko dehidrasi, menumpunya asam urat, gangguan pencernaan, serta peningkatan risiko penyakit jantung bila sumber protein tinggi lemak. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada dari kelompok lain yang mau bertanya, dipersilakan. Ada pertanyaan? Oke, silakan tepuk tangan dulu. Tadi kita sudah mempresentasikan
Dan diskusi kelompok juga sudah selesai. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mulai memahami, bahkan jawaban-jawabannya pun menarik sekali ya. Ternyata sejauh ini protein mungkin yang dialami dalam kehidupan sehari-hari taunya hanya telur, taunya hanya ikan. Tapi melalui diskusi ini, fungsi dari diskusi ini kita saling share, saling berbagi ilmu. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan dari jawaban-jawaban yang sudah dijawab tadi dari masing-masing kelompok. Tadi apa itu protein, apa dampak dari kelebihan dan kekurangan protein. Kemudian dari mana sumber protein itu kita akan cocologi. Ya, kita akan cocokkan. Nah, kemudian jawaban-jawaban yang sudah diberikan itu bagus-bagus sekali ya. Nah, kita lihat, ini dia. Protein adalah makromolekul atau molekul raksasa. Jawabannya dari kelompok 1 tadi ya. Kelompok 1 ya. Cocok atau tidak? Cocok, tepuk tangan lagi. Oke. Kemudian ini dia sumber proteinnya. Sumber protein ada dari telur, ada dari dada ayam, ada kacang almond, ada ikan tuna, brokoli, terus, oke, susu. Ini kira-kira gambar apa ini? Brokoli. Kalau ini? Ikan apa? Ikan tuna. Ini ikan apa? Ini yang ikan salmon. Ya, kalau ini telur apa? Oke ya. Nah, tadi juga sudah dijawab di kelompoknya kan? Itu kelompok berapa tadi? Kelompok 1, 2 atau 3? Kelompok 3. Ini dia. Nah, kemudian ini sifat-sifat dari protein, sukar larut dalam air. Kenapa dia sukar larut dalam air? Karena molekulnya ukurannya terlalu besar. Ya, masanya itu terlalu besar ya. Makanya yang protein ini sukar larut dalam air. Kemudian protein mengalami koagulasi. Nah, itu yang tadi. Yang di awal tadi, koagulasi itu artinya berarti penggumpalan oleh pemanasan dan penambahan. Tadi sudah dijawab dari kelompok apa tadi? Yang fungsi. Nah, ini dia. Jadi fungsi protein itu banyak sekali. Yang pertama kita lihat ada untuk membentuk struktur jaringan ikat, untuk tendon, untuk rambut. Nah, maka kalau kamu lihat yang botak-botak, kemudian tidak botak ya, itu akibat dari protein, kekurangan protein untuk rambutnya. Kemudian yang terakhir ada juga racun. Racun yang protein ini umumnya diproduksi oleh bakteri. Misalnya toksin difteri, eksotokin pseudomonas, dan protein penyakit ribosom. Jadi fungsinya ini adalah untuk membantu bakteri menyerang dan membasmi organisme inang. Tahu inang? Apa inang? Induk dari si bakteri itu ya. Merela dengan menciptakan sitoksitas. Oke. Nah, kemudian ini dia dampak dari protein. Jadi dampaknya itu ada 2. Yang pertama ada dampak kekurangan dan kelebihan. Bisa dilihat di sini. Oke, silakan dibaca kekurangan protein apa saja. Terus. Oke, yang nomor 5 proses penyembuhan luka menjadi lambat karena kekurangan protein. Tapi luka di sini bukan luka dalam hati ya. Kalau itu urusan ente dengan ente. Oke ya, lanjut yang kelebihan. Kelebihannya apa? Terus
Terus. Oke, inilah dampak dari kekurangan dan kelebihan protein. Lanjut. Terima kasih. Oke. Nah, karena tadi kita sudah membahas ya, sudah membahas dari protein itu sendiri, apa dampaknya, apa fungsinya, dari mana sumbernya. Nah, terakhir ini adalah kegiatan penutup. Mari kita berkuis ria ya. Jadi masing-masing kalian akan Bapak berikan kertas ini ya. Namanya adalah quizzes mode paper. Jadi untuk fungsinya adalah untuk mengetahui pemahamannya setelah akhir dari pembelajaran. Oke ya. Nah, ini Bapak bagikan sesuai dengan daftar hadirnya. Daftar hadirnya yang diberikan sama Bapak di sini ada 28 ya. Nah, nanti ini masing-masing akan mendapatkan satu-satu, tapi sesuai dengan daftar hadirnya. Sudah? Jawab. Oke, lanjut. Lanjutnya. Oke. Terus. Fungsi utama protein bagi tubuh adalah apa? Silakan dijawab. Sudah? Sudah selesai? Kalau sudah ada jawabannya. Bapak lihat, fungsi utama protein bagi tubuh adalah oke. Sudah? 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 Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi biar dapat. Sudah? 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 Belum? Oke, sudah masuk namanya, lihat kodenya di sana. Belum lagi? Oke. Sudah? 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 Siapa yang belum masuk lagi? Sudah? Kita kuis. Ada yang mau memberikan pendapat? Atau perasaannya setelah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir ini? Gimana? Senang. Baru pertama kali. Oke, nanti untuk pembelajaran-pembelajaran selanjutnya, kemudian kita akan perbaiki ya. Dan Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya sudah berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Dan mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapatkan dan tetap menjadi pelajar yang baik. Mohon maaf apabila selama pembelajaran kita atau kegiatan pembelajaran kita ada kurang hal-hal yang tidak tepat pada penyampaian atau misalkan pendapat-pendapatnya tidak sesuai atau dalam proses kita kuis tadi ada masalah teknis ya. Tapi Bapak yakin dan percaya kalian mengetahui jawabannya. Nah, terima kasih Bapak ucapkan selamat siang. Tepuk tangan dulu.